Selamat pagi adik-adikku semua, khususnya siswa-siswi kelas 3 SD Maria Goretti Sungai Liat, Bangka. Pertama-tama, terimalah salam senyum dari Romo Petrus Santoso SY langsung dari Hong Kong. Pada kesempatan ini, Romo ingin memberikan satu bahan pelajaran. Dan bahan pelajaran kita pada hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Saya ulangi, bahan pelajaran kita pada hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang silahkan adik-adik menyiapkan bacaannya. Diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18. Silahkan dibuka, Romo tunggu dulu. Oke, sudah? Sekali lagi silahkan dibuka Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 18. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 poin saja, ya. 5 poin saja. Saya akan menuntun adik-adik satu persatu. Oke? Sudah siap semuanya? Saya kira sudah siap. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama adalah siapa itu Yohanes Pembaptis? Siapa itu Yohanes Pembaptis? Jawaban singkatnya adalah Yohanes Pembaptis adalah anaknya Imam Zakaria dan Elisabet. Itu saja. Sangat singkat. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anaknya Imam Zakaria dan Elisabet. Lalu poin yang kedua, apa tugas dari Yohanes Pembaptis? Tugas dari Yohanes Pembaptis adalah membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Menyiapkan kedatangan Sang Mesias. Jawabannya juga sangat singkat. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Lalu poin yang ketiga, apa saja sikap yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Sikap apa saja yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Di sini Romo mencatat ada 3 sikap. Sikap yang pertama adalah hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan. Silahkan adik-adik membuka Injil Markus bab 1 ayat 6. Injil Markus bab 1 ayat 6. Di sana adik-adik akan melihat bagaimana hidup Yohanes Pembaptis yang sangat sederhana. Lalu sikap yang kedua adalah hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Silahkan adik-adik membuka Injil Markus bab 1 ayat 7. Markus
bab 1 ayat 7. Di sana adik-adik akan melihat betapa hidup dari Yohanes Pembaptis ini sangat rendah hati. Lalu sikap yang ketiga dari Yohanes Pembaptis adalah hidup yang jujur. Hidup yang jujur. Adik-adik bisa membuka pada Injil Yohanes bab 1 ayat 20. Di sana adik-adik akan melihat kesaksian hidup dari Yohanes Pembaptis sebagai orang yang sangat jujur. Dia mengatakan, "Aku ini bukan Mesias." Tadi kita sudah ketahui tugas dari Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan kedatangan dari Sang Mesias. Itu adalah poin yang ketiga, yaitu sikap dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita melihat poin yang keempat. Poin yang keempat pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca kisah hidupnya Yohanes Pembaptis? Apa yang harus kita lakukan? Di sini Romo mencatat ada 3 hal. Kalau adik-adik sudah membaca kisahnya Yohanes Pembaptis, maka ini yang harus dilakukan. Yang pertama, bertobat. Adik-adik harus bertobat. Kemudian yang kedua, adik-adik harus hidup yang baik. Ingat, hidup yang baik. Kemudian poin yang ketiga, adik-adik harus hidup yang taat. Nah, saya kira sangat jelas sekali kalau adik-adik sudah membaca kisah hidupnya Yohanes Pembaptis, maka adik-adik harus apa? Bertobat. Lalu yang kedua, hidup yang baik. Dan yang ketiga adalah hidup yang taat. Saya kira jelas. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Di sini pada poin yang kelima saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Tugas yang harus dilakukan oleh adik-adik setelah kita mendengarkan kisahnya Yohanes Pembaptis, dan sekaligus kita juga harus meneladan hidup dari Yohanes Pembaptis ini. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ini berkaitan dengan bahan Injil yang kita jadikan bahan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita mengikuti seruan dari Yohanes Pembaptis supaya kita menolong orang lain. Adik-adik bisa membukanya dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 11. Nah, ini bahan pelajaran kita hari ini. Maka tugas kita di sana yang pertama adalah diajak supaya kita bisa menolong orang lain. Silakan adik-adik membaca dan dicatat di sana dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 11. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah kita tidak boleh korupsi. Tidak boleh korupsi. Ditulis di sana di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh merampok. Intinya kita tidak boleh korupsi. Oke? Lalu yang ketiga, dikatakan seruan dari Yohanes Pembaptis adalah kita tidak boleh memeras atau melakukan kekerasan
Dan itu ditulis di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 14. Jadi itu saja adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, khususnya siswa-siswi SD Maria Goretti Sungai Liat Bangka. Semoga adik-adik bisa menangkap pelajaran hari ini, tetapi yang penting adalah silahkan dibaca lagi bahan pelajaran kita pada hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi terima kasih karena memberi kesempatan kepada Romo untuk mengajar adik-adik pada hari ini. Dan dengan senang hati Romo akan mendoakan adik-adik semoga semuanya sukses dan menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Begitu saja. Bye-bye. Terima kasih.